gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Sudah begitu ibu meninggal, kira-kira suami mau masuk. Bu, ada teman saya pergi haji, setia betul sama istrinya, selama menunaikan ibadah haji sayang betul sama istrinya. Takdir Allah, ternyata istrinya mendadak meninggalnya. Begitu istrinya meninggal, nangis bu sampai bengkak matanya. Saya barusan lihat laki-laki yang kehilangan istri, dukanya luar biasa. Hebat juga ini bapak, betul-betul sayang sama istrinya. Apa dia bilang? Rasanya Ustadz saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup saya bisa mendapat semua ini gara-gara prestasi istri saya. Sabar pak. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging, lapangan tempat jogging di Makassar namanya lapangan Karebosi. Saya ketemu itu bapak yang bengkak-bengkak mata, hanya yang meninggal istrinya. Dia membawa perempuan muda, putih bersih, masya Allah seksi. Saya tanyalah dia, siapa itu perempuan yang bapak temani? Dia bilang, yang baru Ustaz. Ini ibu-ibu nih, ibu buka yang muka sakaratil maut. Woi bu, begitu kau meninggal, siapa yang nikmati rumahmu? Istri kedua. Yang kedua yang mengantar kita harta. Keluarlah mobil, keluarlah motor, keluar tikar, keluar semua cerek, semua keluar. Begitu bapak ibu masuk kubur, apa ada harta yang kita bawa? Teman-teman dia kaya, woi, bawakan tawa itu, masukin PCD di kamarnya, kuburnya, kasih handphone, smartphone supaya bisa nonton online nanti di akhirat. Tidak, jangankan handphone, kaos kaki saja ibu tidak boleh pakai. Harta kembali. Begitu kita masuk kubur, tinggal karpet, berteriak suami, woi tunggu dulu, karpet, cerek, bawa pulang. Ibu meninggal, apa yang ibu masuk? Apa masuk bu? Kain kafan. Murai yang paling kaya sampai paling miskin sama kainnya, kain kafan. Mulai sampai kaya sampai miskin sama parfumnya. Apa? Kapur barus. Maka yang ketiga yang ikut mengantar kita apa? Amal kebaikan. Pulanglah kita, ditemanilah amal kita. Nah masuklah di alam kubur. Kata Nabi, ketika anak cucu Adam sudah masuk kubur, putus amal-amalnya. Amal-amal sudah putus kecuali 3. Ada yang tahu? Apa? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa hadiah? 1. Tunggu dulu sebelum jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Jokowi? Ibu lain kali kalau ditanya sembarang ibu jawab. Jawab ke apa? Abdurrahman, karena belum tentu orang sini juga tahu. Ayo bu, apa yang bawa itu 3 ibu? 1, anak yang soleh. 2, amal jariah. Apa lagi? Ya betul. Hadiahnya ibu. Masih ada isinya. Ini hadiahnya ibu. Hadiah. Makasih bu. Beda uang ustadz dengan uang kapolsek. Ya. Ada yang tahu? Itu amal jariah namanya. Tapi amal jariah itu ada 3. Apa gerangan? 1. Kamu. Yang bermanfaat. 2. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. 3. Lambat loading. Anak yang soleh dan soleha. Begitu ibu meninggal, maka 3 inilah yang akan terus menerus mengalir meskipun ibu sudah di alam kubur. Apa gerangan? 1. Ilmu yang bermanfaat. Maka ini ladang amal buat kita. Sekarang paling gampang mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus berdiri mimbar, tidak harus menjadi mubalik. Cukup cari ilmu-ilmu di WhatsApp, cari ilmu-ilmu di medsos, sebarkan.
Ibu dapat baca menurut hadis ini titik. Wah, ini manfaat. Sebarkan. 100 orang yang menerima, 2 aja yang mengamalkan itu, maka kita sudah dapat tabungan dari 2 orang itu. Jangan gosip. Kalau kita gosip, ibu-ibu cepat sekali disebarkan. Gosip semua. Kira-kira ini kalau begini ibu-ibu, kau pikir dia tidak gosip? Masih gosip dia begini. Apa? Dia tidak cerita tapi bibirnya dong. Kenapa? Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Kenapa? Jilbabnya kayak umbul-umbul. Tidak serasi roknya dengan bajunya. Bahkan saya pun tadi ada yang gosip, saya lewat. Apa dia bilang? Itu yang Ustadz dari Makassar. Itu juga bajunya waktu di YouTube. Mencengkelkan. Ada lebih-lebih tidak bagus. Lama dia tunggu saya, Pak. Begitu dia lihat langsung. Oh, apa dia bilang? Ternyata kecil aja orangnya. Kau ngomong kayak bilang, gagah rupanya aslinya. Ini kecil aja orangnya. Kenapa kalau sekecil? Ayo, tukang gosip. Ini muka-muka semua. Jangan sebarkan gosip. Karena menyebarkan gosip itu habis amal kebaikan. Pahala-pahala. Adik-adik sekalian yang belajar agama, yuk sebarkan ilmu. Jangan ilmu yang membuat orang takut beragama. Sekarang banyak anak-anak baru belajar agama 3 bulan, rasa-rasanya hanya dia yang mau masuk surga. Kayak dia aja panitia hari kiamat. Maulid bid'ah, surah mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah. Kenapa bid'ah, Dek? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Itu tidak boleh lakukan. Sini. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Naik haji, Nabi dari Madinah ke Mekah pakai apa? Pakai apa? Pakai onta. Berarti naik pesawat bid'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah naik haji pakai pesawat. Maka silakan kalian naik onta. Naik onta lah kau pergi ke Jeddah, ke Mekah. Kau naiklah pakai onta. 17 tahun kau tidak sampai. Ini ada baru belajar agama 3 bulan, kayak dia saja yang mau masuk surga. Jangan begitu, bos. Surga itu luas. Kalau kau tidak mau maulid, kami hargai. Silahkan kau tidak usah maulid, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Sampai saya pun di Facebook dimaki-makinya. Apa ini Ustadz Dasat? Cerita sunnah-sunnah. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Beleng-beleng. Panas ibu ya? Panas. Saya membayangkan ibu ini dari jam 8. Saya aja baru 1 jam di sini sudah kayaknya basah semua ini. Pasti ini semua sudah basah keteknya nih bu. Bu, keringat itu akan menjadi pahala. Bayangkan, ya, orang bermajelis mendengarkan tausiah, menuntut ilmu 1 jam, kata Nabi, lebih utama daripada kau semalam suntuk sholat tahajud. Sudah ada yang pernah di sini sholat tahajud semalam suntuk? Tarawih aja 20 rakaat kau lari. Oh, lama betul nih Pak Imam. Hilang sudah motor saya. Ayo, nah ibu bapak sekalian, maka adik-adik sekalian, belajar, sebarkan ilmu, tapi jangan kau gampang memaki orang. Ini baru belajar agama. Kelompok Muntas Hijrah ngomongnya bahasa Arab setengah-setengah. Afwan, yasakallah, kaifa haluk ya akhi, kullu nafsin sa'iqatul maut. Begitu dia lihat cewek, ya ukhti.
Sudahlah ya. Jangan kau terlalu gampang menyalahkan orang. Ya. Maka sebarkan ilmu. Jangan kau menjadi penceramah yang membuat seolah-olah Islam ini sangat menakutkan. Ceramahnya hanya neraka terus dicerita. Mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka jadi cerita. Maka kau akan ditusuk pantatmu dengan linggis yang menyala-nyala, keluar di mulutmu, digunting lidahmu, tusuk matamu, sampai tusuk telinga lain. Bilang nak mudah, tidak usah ke masjid, kita takut itu Ustaz. Ya, dengar lihat ceramahnya Ustaz Dasat, langsung sebarkan, lalu bikin tulis di bawahnya, jangan lupa like and share. Dan setelah itu subbreaker. Hah? Apa? Subbreaker. Susah sebut ibu. Tuh, yang kedua, apalagi yang menjadi amal jariah? Sedekah. Bu Ibu, ada ndak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ibu pernah ndak dengar, Ustaz? Itu di ujung rumah komplek yang putih, kaya sekali dulu itu Ustaz. Cuma karena rajin sedekah, dia bangkrut Ustaz. Ada bangkrut? Yang banyak bangkrut bukan karena sedekah. Bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Bukan poligami. Poligami halal, boleh, sunnah. Terancam ini ibu-ibu. Woi, saya kalau di Sulawesi, kalau saya sudah berdiri, ibu-ibu langsung bilang mati lagi kita. Poligami aja lagi dibahas ini Ustaz. Ibu, boleh tidak setuju poligami. Boleh ibu tidak mau suaminya poligami, tapi jangan mencela poligami. Kenapa? Poligami itu bagian daripada ajaran Islam. Ibu, Bu, mau cepat masuk surga? Mulai terancam lagi ibu. Mau Bu? Mau? Maka izinkan suamimu kawin lagi. Bu. Kami ini laki-laki sebenarnya tergantung istri. Kalau istrinya sopan, tutur katanya lembut, belum pulang suaminya sudah siap masakan kesenangan suaminya, tidur suaminya dia urut-urut telapak kakinya, lalu dia sopan ngomongnya, datang mertuanya, orang tuanya suaminya dia hormati, datang ipar-iparnya, saudaranya suaminya dia muliakan, maka siapapun yang goda suamimu dia akan tidak tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumah. Tapi kalau suka ngomel, Indomie 3 bungkus kau sendiri makan, gendut, malas masak. Gimana suami tidak kawin lagi? Pulang suami langsung periksa HP. Kayaknya suaminya dijadikan tahanan kota. Bagaimana suami tidak bohong? Suami jujur. Kamu marah, lebih baik kau dibohongi. Ada ibu-ibu yang tanya saya di Makassar, Ustaz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah baca doa. Jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, maka dia semakin gampang kena serangan jantung. Apalagi kalau lupa pasang password, lupa dihapus, itu mati-mati kita. Ada di sini? Ada? Saya ada teman saya Bu di kampung, teman SD, cinta-cinta monyet dulu. Sampai sekarang masih sering nelpon. Saya mau blokir, udah enak nanti saya dibilangi sombong. Saya mau terima teleponnya, menjaga perasaan istri saya di rumah. Terpaksa apa? Saya tulis namanya di handphoneku, penjual batu bata. Yang menelpon, bunyi dilihat sama istri saya, dia teriak, Ustaz, penjual batu bata. Jangan ku angkat sayang, itu tagihan. Oh dia tidak mau angkat Bu, karena kalau tagihan uang belanjanya saya ambil. Selamatlah saya. Suatu ketika saya pulang ceramah, saya bikin teh. Capek saya bikin teh. Saya ambillah itu gula. Masuk saya teh, kenapa asin?
Saya pergi lihat toples, tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi tanya, kenapa ini sayang? Tulis kok gula, isinya garam. Dia beli HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Bu, kami suami tergantung istri. Kalau istri sopan percaya, tidak mungkin suami itu berkhianat. Begitu pulang suami, tadi di kantor dimarahi, tadi di pasar dia rugi, di jalan kempes ban motornya, datang istrinya. Sabar bang, begitulah risiko cari suami. Tapi demi Allah, saya pernah dengar dakwah seluruh jerih payah suami cari nafkah untuk anak istrinya, itu adalah jihad fisabilillah. Oh, tenang kita. Duduk suaminya, dia peluk lagi suaminya sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan suami. Masuk kamar marah-marah berantakan, dipeluk lagi istrinya dari belakang sambil menyanyi. Insaflah. Adek-adek, nih jomblo-jomblo. Mau ndak dapat istri seperti itu? Mau? Cari wanita santri, santren, cantik, agamanya bagus, keturunan baik-baik, punya harta. Kan Nabi bilang kalau kau mau menikah istri 4 nih, cari cantiknya, cari keturunan baik-baik, cari anak orang kaya yang bagus agamanya. Ini yang kau dapat ini ada di sini, carikan saya juga masih mau. Kan yang banyak mukanya cantik, akhlaknya kesurupan. Ada lagi anak orang kaya, jelek lagi mukanya. Dia bilang ada ustaz di sana. Oh cantik betul, bagus agamanya. Saya mau sekali sama dia. Oh, alhamdulillah. Cuma dia juga mau sama saya. Mau muntah. Ya bapak ibu saudara-saudara sekalian, sedekah. Ya, ibu-ibu, bu meninggal. Ibu-ibu, bu. Rumah, siapa yang punya bu? Begitu ibu masuk umur, siapa yang punya bu? Siapa? Bukan suami, istri kedua. Ibu sudah disiksa dikubur karena pelit. Suami dia kumpul semua emasmu yang kemarin kau pakai, lalu dia datang kepada istri barunya, yang inilah persembahanku untukmu. Ibu sudah di blender di neraka dikubur. Istri kedua menikmati emasmu. Daripada itu emas dinikmati istri kedua, mending kau sedekah sekarang. Di depan pintu sorga kelak ada 4 jenis manusia yang bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Mereka masing-masing mau masuk ke dalam sorga nomor 1. Siapa mereka? 1. Tersangka pertama maju. Kenapa kau merasa lebih berhak masuk ke dalam sorga? Jibril, saya dulu haji mabrur. Sebelum saya haji saya malah sholat. Setelah haji saya sholat bukan cuma 5 waktu, tapi saya selalu berjamaah di masjid. Katanya haji yang mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Kalau begitu mundur. Tak boleh kau dahului ustadzmu. Mundur. Panggil orang kedua. Kamu. Kenapa kau merasa berhak masuk surga? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama Allah. Katanya mati syahid nomor 1 masuk surga. Siapa kasih tahu kau? Ustadz. Kalau begitu sama. Mundur. Tak boleh kau lumbai gurumu. Mundur orang kedua. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa merasa nomor 1 masuk surga? Saya dulu kaya Jibril, kaya pemurah. Saya bantu pesantren, saya bebaskan tanah pesantren, saya bantu anak yatim, saya bikinkan pondoknya, saya bikinkan kamarnya, saya buatkan kelasnya. Katanya orang tanya, siapa yang kasih tahu kau? Ustadz. Sama, mundur semua. Tidak boleh kau dahului ustadzmu. Mundur. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa merasa nomor 1 ke dalam surga? Saya yang dicerita tadi 3 orang. Saya ini Ustadz Dasat. Kalau gitu Ustadz silakan maju. Masuklah Pak Ustadz. Jalan. Tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, tiba-tiba di istighfar. Astagfirullah. Kata orang 3, apa lagi? Kau sudah banyak bicara, masuk sudah kau di situ. Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahukan mereka. Tapi saya jadi ustadz karena jasa-jasanya orang kaya.
Saya bisa jadi ustadz. Ada orang kaya kasih saya duit beli buku untuk saya baca. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya membebaskan tanah bangun pesantren sehingga saya bisa belajar di situ. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah, bangun masjid tanpa saya berdakwah. Saya jadi ustadz, ini jasa-jasanya orang kaya. Saya malu mendahului orang kaya yang pemurah. Jibril, biarlah orang kaya dulu yang masuk ke dalam surga. Akhirnya disepakati hari itu orang kaya dulu yang masuk ke dalam surga. Orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pelit nomor 1 juga. Kemana? Ke neraka. Maka silakan ibu pilih. Ustadz, kenapa saya miskin Ustadz? Karena ibu selama ini bermental miskin. Ana inda sonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, maka saya berikan kekayaan. Kalau dia selalu berpikir miskin, maka saya berikan kalian kemiskinan. Mulai hari ini, jangan pernah berpikir bersedekah membuatmu miskin. Sedekahlah agar kalian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Ibu, ada di sini suaminya yang mulai lain-lain? Mau tahu ciri-ciri suami yang mulai lain-lain? Setiap dia perima handphone selalu dalam toilet. Waspadalah. Yang selama ini tidak pernah pakai parfum, setiap mau keluar cari parfum. Kalau perlu trika dia cari pengharum ruangan. Kau curiga lah itu. Nah, ketika suami sudah mulai lain-lain seperti itu, tidak usah galau dan cerita ke orang lain. Lebih baik ambil terapi sedekah. Tidakkah sedekah kata Nabi tolak bala? Gimana caranya Ustaz? Ibu bangunlah tengah malam sholat tahajud atau sholat hajat. Selesai sholat hajat mengadu kepada Allah. Curhat, berdoa tidak harus bahasa Arab. Saya ulang, berdoa tidak harus bahasa Arab. Mengeluh doanya tidak dijawab. Kenapa? Karena ibu meminta lain di hati, lain di bibir. Makan bingung apa maksudnya ini ibu? Oh, suaminya setia, doa yang dia baca doa minta hujan. Maka tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu curhat pakai bahasa apa saja. Mau bahasa Medan, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bugis, silahkan. Allah multi bahasa. Ya Allah, Engkau yang memelihara suami saya. Tidak mungkin aku bisa menjaganya 24 jam. Aku titipkan rasa cinta dalam hati suamiku kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hatinya kepadaku. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Dikabulkan. Ya Allah, supaya cepat doa dikabulkan. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Besok saya bawa ke pesantren Al-Munziri 1 juta pembebasan tanah ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah hindarkan suamiku dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan. Coba amalkan. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Dia sudah tahu juga rumusnya. Ya Allah, saya sudah capek lihat istri saya Allah. Ngamu aja kerjanya Allah. Tambah gendut juga ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya tolak bala ya Allah. Saya bawa ke pesantren pembebasan tanah 2 juta ya Allah. Mudah-mudahan 2 juta itu istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana doa dikabulkan. Ayo Bu, sedekah tolak bala. Yang ketiga, amal yang tidak putus-putusnya. Anak yang soleh dan soleha. Inilah semua anak-anak kita. Apa ibu tidak bangga lihat anak-anak kita tadi selawatan? Ya, anak-anak begini lagu-lagunya bagus. Saya waktu kecil kan kita dari lagu kita dengar dakwah. Zaman saya kecil dulu kan lagu-lagu nasihat. Insaflah wahai manusia. Itu lagu-lagu kita. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau lagu dangdut. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan?
Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Dengar jawabannya. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan itu setan. Sekarang lagunya anak-anak, pulang-pulangku berbadan dua, beleng-beleng. Sekarang ibu-ibu bangga kalau pintar anaknya bahasa Inggris, tapi tidak malu kalau anaknya sudah balik tidak tahu sholat jamaah di masjid. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Korea, tapi tidak pernah bangga kalau anaknya sholat jamaah di masjid. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Ustaz, itu anaknya tetangga saya hebat betul Ustaz. Kenapa hebat? Itu belum SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Demi Allah kau ke Inggris. Anak-anak di sana mulai belajar bicara bahasa Inggris. Apa hebatnya? Ya, ya Bu. Apa hebatnya bahasa Inggris? Ibu meninggal, memangnya anak berdoa di bahasa Inggris. Begitu ibu meninggal, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me make mother pray. Tuh anak-anak pondok, begitu ibu meninggal, apa ibu tidak bangga? Anaknya tiap selesai sujud, dia berdoa kepada Allah. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Suatu kali Nabi menuju ke satu tempat. Tiba-tiba dalam perjalanan itu Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu begitu melewati pemakaman, Nabi bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Semua sahabat mempercepat langkahnya. Sampai tujuan, Nabi balik lagi. Begitu Nabi balik, begitu lewat di tempat tadi, sahabat mempercepat lagi langkahnya. Nabi lalu bersabda, tidak usah buru-buru, santai aja. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, tadi waktu pergi buru-buru, sekarang pulang kau tidak, ada apa ya Rasul? Gini, andai saja kau diberi pendengaran seperti telingaku, maka kau dengar betapa disiksa anak orang di dalam kubur tadi. Saya dengar dia tidak tega saya lama menderita. Saya tidak tega mendengar dia lama disiksa. Tidak tahan saya mendengar dia disiksa. Maka saya langkahkan kakiku cepat supaya saya tidak dengar. Ketika waktu pulang ya Rasul, saya dapat berita Allah perintahkan yang mengazab kubur. Hentikan azabmu, hentikan siksaanmu di kubur. Kenapa? Tidak mungkin kusiksa ini orang tua di kubur, sementara anaknya lagi di dunia belajar mengaji membaca basmalah. Baru membaca basmalah, orang tuanya sudah dibebaskan dari hukuman azab kubur. Bagaimana kalau anak ibu di pondok tiap malam menghafal Quran? Inilah gunanya ini pondok. Ibu senang dah ada pondok ini? Senang dah ada pondok ini Bu? Ayo keras, senang dah? Bapak-bapak senang dah ada pondok ini? Mau pondok ini tetap ada di sini? Mungkin pondok ini bisa bertahan kalau tidak dibeli lahan. Kalau lahan ini tidak dibeli dan punyanya yang punya lahan sudah mau dibayar secepatnya, apa boleh buat? Islam yang ada di sini, tinggalkan kakimu. Kau akan dihina meninggalkan kaki karena tidak bisa kau bebaskan lahan. Mau ibu-ibu masuk surga? Mau?